Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, sadar lahir dan batin. Teman-teman, hari ini seperti biasa saya akan berbagi pengalaman, karena apalagi ya yang guru terbaik selain pengalaman diri sendiri. Oke, hari ini saya akan berbagi pengalaman lagi nih teman-teman. Apakah teman-teman merasa ada yang sekarang lagi di tempat kerja merasa ditindas, merasa tidak dihargai, segala upaya kok kayaknya diremehkan, atau di lingkungan keluarga kayak disepelekan, mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan? Gimana sih caranya biar kita itu terhindar dari orang-orang seperti ini? Nah, video ini yang akan saya bahas dengan teman-teman semuanya. Teman-teman, asal muasal dari dibikinnya video ini adalah pengalaman saya pribadi. Pengalaman saya pribadi yang juga ternyata dialamin oleh beberapa sahabat saya. Jadi kemarin itu ada sahabat saya, 2 orang di waktu yang berbeda. Yang pertama, dia mendapat tekanan, mendapat ketidaknyamanan dari lingkungan keluarga. Keluarga besar lagi, om, tante, kemudian orang tua, kedua orang tua juga. Dia dikelilingi orang-orang yang suka mengatur, suka menekan, memberikan target-target harus seperti ini, seperti itu, apa yang baik itu seperti apa. Dan apa yang sahabat saya lakukan itu tidak pernah memuaskan mereka. Sampai akhirnya dia stres, sampai akhirnya dia benci gitu dengan banyak hal. Di sisi lain, sahabat saya yang lain, dia bermasalah dengan lingkungan pekerjaannya. Lingkungan pekerjaan kita tahu ya, kalau dia jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore, berarti sebagian besar aktivitas paling aktif itu dihabiskan di waktu pekerjaan. Nah, sialnya katanya, di tempat pekerjaan justru dia yang paling banyak mendapatkan tekanan dari rekan kerja. Jadi dia itu ditindas, kemudian segala upaya dia memberikan pekerjaan yang baik tidak diapresiasi. Pendekatan-pendekatan personal yang dia lakukan maupun secara profesional juga nggak dianggap gitu. Sampai akhirnya dia merasa sudah sangat lelah gitu dengan segala upaya yang dia lakukan untuk merebut hati teman-temannya yang tidak pernah menghargai dan selalu meremehkan, dan akhirnya dia merasa kerjanya itu sia-sia gitu. Dia bingung kalau dia harus keluar kerja karena dia udah nggak tahan sama lingkungan kerjaannya yang toksik. Dia masih banyak cicilan, teman-teman. Tapi kalau dia juga harus bertahan, ya dia sudah sangat lelah sekali, harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyenangkan. Jadi apa sih yang salah dengan semua ini? Gimana caranya biar semua ini bisa polanya itu bisa tidak seperti ini terus gitu. Nah teman-teman, kenapa sampai terjadi hal-hal seperti ini? Karena teman-teman, vibrasi kita itu kalah dengan vibrasinya mereka. Vibrasi kita lebih rendah daripada vibrasinya mereka. Atau dalam kata lain, kalau teman-teman masih kurang familiar dengan kata vibrasi, saya harus bilang mungkin energi lah ya. Energi kita, daya kita itu lebih rendah daripada mereka. Yang dimana energi kita itu ada di level, kalau table Hawkins itu, ada force, ada power, dalam artian positif dan negatif lah. Nah, teman-teman yang sampai kalah dengan situasi di luar kendalinya dia, itu berarti dia sedang ada di level vibrasi yang rendah, vibrasi yang negatif, ada di area force. Ketika vibrasi kita rendah, ketika energi kita rendah, kita sedang berada di frekuensi yang rendah juga, teman-teman. Energi rendah, vibrasi rendah, otomatis kita juga akan menarik hal-hal negatif lainnya. Seperti itu tadi, lingkungan yang tidak memberdayakan, lingkungan-lingkungan toksik, sebetulnya kita sendiri yang mengundang hal itu untuk terjadi. Jadi gimana dong caranya biar kita tidak diperlakukan lagi semena-mena oleh orang-orang sekitar? Ya teman-teman, naikkan level vibrasi kita, naikkan frekuensi atau naikkan energi kita ke level yang lebih tinggi daripada mereka. Yang ya lebih baik sudah ada di level power, di level yang positif, melebihi mereka, teman-teman. Dengan menaikkan level vibrasi kita menjadi lebih tinggi, menjadi lebih positif, apalagi sampai ada di action yang proaktif, teman-teman. Itu secara tidak langsung kita sendiri akhirnya akan mencerminkan kualitas jiwa yang akan menarik orang-orang yang positif juga. Akan menarik hal-hal yang positif ke dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah dengan sendirinya menaikkan level ke area yang lebih tinggi frekuensinya,
semesta itu dengan mekanismenya sendiri akan membuat orang-orang tersebut akhirnya tidak menjadi toksik lagi, tidak menjadi menyebalkan lagi. Gimana caranya? Ya, mekanisme semesta variabelnya banyak. Bisa misalkan pertama di lingkungan kerja, orang yang biasanya tidak menghargai kita karena kita vibrasinya sudah tinggi, sudah lebih positif daripada mereka, akhirnya mungkin ada yang dipindah kerja kan, ada yang pindah divisi, kemudian bisa jadi juga mungkin kita yang akhirnya meninggalkan area tersebut dengan mungkin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, karena ketika kita energinya baik, kita jadi mendapatkan peluang-peluang yang lebih baik, lowongan kerja kah, kemudian bisa juga kenaikan pangkat ya, atau mungkin promosi kayak begitu. Kalau di lingkungan keluarga, mungkin bisa juga teman-teman tiba-tiba orang yang mungkin teman juga ya, nggak harus keluarga, mungkin sahabat-sahabat yang kita anggap sahabat, ternyata mereka kurang baik sikapnya di belakang kita. Tiba-tiba mereka jadinya sibuk dengan berbagai urusan yang menimpa dengan mereka gitu. Mereka tiba-tiba banyak urusan, ya mungkin mohon maaf ya, misalkan banyak musibah, banyak kecelakaan-kecelakaan, banyak kesialan-kesialan yang mereka akhirnya mereka fokus dengan diri mereka masing-masing, dan mereka pun sudah nggak ganggu kita lagi gitu. Atau dari lingkungan keluarga, ya akhirnya karena kita sudah berdaya, kita sudah positif, energi kita lebih tinggi dari mereka, akhirnya mereka sudah tidak pernah mempermasalahkan kita lagi dengan sendirinya, karena mungkin ya akhirnya mereka segan sendiri. I feel good. I knew that I wouldn't. Apa sih sebenarnya yang membuat pola begitu banyak lingkaran-lingkaran di luar diri kita, yang di luar kontrol kita, yang akhirnya mereka menguasai kita? Nah, biasanya teman-teman yang menjadi masalah sebenarnya kita sendiri sih. Kita sendiri dengan selalu keliru, kurang tepat dalam menyikapi setiap hal-hal yang terjadi dalam diri kita. Dalam hal ini respon ya. Ada stimulus-stimulus yang datang ke dalam diri kita, rangsangan-rangsangan, pemicu-pemicu yang harusnya kita memberikan aksi seperti apa, harusnya kita memberikan respon seperti apa. Banyak yang respon yang dikeluarkan dari kitanya itu kurang tepat. Misalkan ya udah jelas, misalkan di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan persahabatan, di lingkungan percintaan, di lingkungan keluarga, lingkungannya tidak memberdayakan, lingkungannya buruk, lingkungannya bikin kita selalu bad mood gitu. Tetapi kita yang salahnya itu kita selalu berusaha memperbaiki pihak luar. Karena kita pengen mendapatkan pengakuan dari mereka, kita pengen dianggap mereka tidak menyusahkan kita lagi. Jadinya kita pengen merubah mereka agar sesuai versinya kita, agar kita bisa diterima oleh mereka. Ya boleh-boleh aja sih, silahkan aja. Cuman bisa dipastikan itu akan melelahkan. Teman-teman akan capek karena pertama, orangnya banyak banget. Kalau di keluarga pasti bukan lebih dari satu orang, karena katakan kasarnya ya, banyak antek-anteknya gitu. Begitu juga di kantor gitu kan, pasti nggak satu dua orang, ada anak buahnya lah, ada teman-temannya lah gitu. Jadi kalau teman-teman berusaha selalu membereskan dari pihak luar, itu saya bisa pastikan teman-teman akan kelelahan dan selalu berakhir dengan kekecewaan. Kekecewaan ini kan yang sebenarnya menyakiti jauh lebih besar daripada rasa sakitnya itu. Jadi daripada alih-alih merubah lingkungan luar yang sebetulnya itu di luar kontrol kita dan terlalu banyak juga, karena kalau kita bisa berhasil merubah satu orang, belum tentu dengan perubahan yang pada orang lainnya, karena setiap hari orang berubah kesadarannya. Nah, alih-alih kita merubah pihak luar, hal yang sebenarnya yang pokok adalah teman-teman merubah lingkar yang ada dalam diri kita. Jadi jauh sebelum kita membereskan semesta di luar sana, sebenarnya pemicunya benerin dulu semesta yang ada dalam diri sendiri. Nah, nanti secara efek domino dari semesta-semesta luar itu akan ngikutin sesuai dengan semesta yang sedang kita bangun di sini. Jadi balik lagi teman-teman, gimana kitanya? Jadi yang harus diperbaiki adalah diri kita sendiri dengan segala mindset, dengan vibrasinya juga gitu. Pokoknya perbaikan-perbaikan secara lahiriah maupun batiniah, teman-teman. Lalu gimana sih caranya menaikkan level vibrasi ini, teman-teman? Agar vibrasi kita bisa melampaui vibrasi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Agar kita bisa mengambil alih kendali, agar kita bisa menjadi pengontrol dunia kita. Pengontrol segala apapun yang terjadi di lingkungan kita. Gimana caranya? Banyak banget teman-teman caranya. Yang pertama, teman-teman ada cara lahiriah, dan yang kedua ada cara batiniah. Yang pertama,
secara lahiriah yang dilakukan gerak fisik. Teman-teman bisa relaksasi, terus aktif kegiatan-kegiatan yang fisik ya, mungkin olahraga, bersepeda, masak, kemudian beres-beres rumah, jalan kaki, perbanyak jalan kaki. Karena perubahan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan fisik itu akan memberikan sesuatu yang efek yang secara fisik juga baik ke dalam pikiran kita. Nanti teman-teman pokoknya praktekin deh, pasti tahu apa maksud saya gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman, ikhtiar-ikhtiar atau upaya-upaya yang bisa dilakukan dengan cara batiniah. Yang pertama teman-teman, perbanyak rasa syukur. Rasa syukur ini teman-teman kalau dilipat gandakan, katanya secara energi, kalau kita bersyukur, itu bisa merubah, bisa memberkahi radius 2,5 km teman-teman. Luar biasa ya, hanya dari efek bersyukur. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa fokus terhadap hal-hal yang membahagiakan kita. Jadi fokusnya ke kita, bukan ke mereka. Atau bukan kepada lingkungan luar. Kita fokus sama usaha-usaha yang membicarakan hal-hal yang bisa menyenangkan kita. Membicarakan bisnis, membicarakan usaha, membicarakan masa depan, membicarakan impian-impian kita, pengen mobil, pengen gadget baru, pengen rumah, pengen bikin halaman, pengen koleksi tanaman gitu ya, pengen koleksi buku. Fokus sama hal-hal yang menyenangkan, teman-teman. Atau yang ketiga, teman-teman bisa menghindari asupan-asupan berita-berita negatif, asupan-asupan hal-hal negatif seperti pergunjingan, gosip dan sebagainya. Itu hindari, teman-teman, karena itu akan mempengaruhi level vibrasi kita. Yang terakhir, teman-teman, bisa dilakukan hal-hal yang sifatnya lebih ke urusan kita dengan hati nurani kita, misalnya sedekah. Nah, itu teman-teman silahkan lakukan, karena itu akan membuat level vibrasi kita sudah bukan lagi naik, tapi udah semakin meroket, teman-teman. Silahkan teman-teman untuk setiap hari belajar sedikit demi sedikit, melatih agar kita itu selalu terbiasa dengan mental positif, sikap yang proaktif, kemudian feel good, merasa nyaman dengan diri sendiri dan kehidupan sehari-hari. Karena itu cara yang paling cepat untuk menaikkan vibrasi, menaikkan energi, teman-teman. Karena kalau bisa malah saya sarankan ini jadikan gaya hidup. Biar ya, karena udah jadi gaya hidup, ini udah jadi kebiasaan, udah menjadi karakter kita. Selamat mencoba, saya yakin ini akan memberikan hasil ya. Daripada kita merubah dunia sana, lebih baik kita rubah dunia kita, dan dunia di luar sana akan mengikuti sesuai dengan vibrasi kita. Oke teman-teman, saya tutup video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.